warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliana Sari, NPM 2101081008, Prodi Tadris Biologi, mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Asih Fitriana Dewi, MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Biologi Umum. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang organ pernapasan pada manusia. Dalam bernafas, manusia menggunakan organ-organ berikut ini, yaitu hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ yang pertama yaitu ada hidung. Hidung dalam bernafas berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari kotoran dan debu oleh rambut hidung. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan melembabkan udara yang masuk oleh selaput hidung. Organ yang kedua yaitu ada faring. Faring berfungsi sebagai tempat pertemuan rongga hidung yaitu saluran pernapasan dan rongga mulut yaitu saluran pencernaan atau sebagai jalan bagi udara dan makanan. Organ yang ketiga yaitu ada laring atau teka atau jagung. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Epiglotis menutup saat kita menelan makanan supaya makanan tidak masuk ke tenggorokan, melainkan menuju kerongkongan atau saluran pencernaan. Itulah alasan mengapa kita tidak boleh berbicara saat makan, supaya makanan tidak salah masuk ke saluran pernapasan. Yang berikutnya ada pita suara. Pita suara adalah selaput lendir yang dapat bergetar menghasilkan suara organ. Yang keempat adalah trakea atau tenggorokan. Dalam trakea atau tenggorokan terdapat lapisan lendir dan jaringan yang disebut silia yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tangkap oleh laring sebelum masuk ke paru-paru dan mendorongnya keluar menuju mulut. Organ berikutnya yaitu ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Maka bronkus juga ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan adalah percabangan yang menuju paru-paru kanan, dan bronkus kiri yaitu percabangan yang menuju paru-paru kiri. Organ berikutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Percabangannya tentu saja lebih kecil daripada bronkus. Organ berikutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah gelembung paru-paru sebagai ujung dari bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, pada paru-paru terdapat organ yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ berikutnya adalah diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan berupa otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Diafragma berfungsi untuk membantu proses pernapasan, yakni mengatur keluar masuknya udara melalui kontraksi otot. Setelah mengetahui organ pernapasan manusia, kita akan belajar tentang proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia terbagi dalam dua jenis, yaitu inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Pada proses inspirasi atau menghirup udara, diafragma berkontraksi dan bentuknya mendatar. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga paru-paru dan rongga dada mengembang. Maka udara yang kaya oksigen akan masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi atau menghembuskan udara, diafragma berelaksasi dan bentuknya menjadi melengkung ke atas. Otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga paru-paru dan rongga dada mengempis. Maka udara yang kaya karbon dioksida akan keluar dari paru-paru.
Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis pernapasan manusia. Pernapasan manusia ada dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.